Oke, sekarang kita masuk ke induksi listrik ya. Nah, sekarang gimana nih maksudnya induksi listrik nih? Jadi gini, kalau kita punya benda gitu ya, misalkan benda ini bermuatan netral. Kemudian, kalau benda ini kita dekati dengan benda bermuatan tertentu, misalkan bermuatan positif, maka apa yang terjadi coba? Coba kamu tebak, kira-kira apa yang terjadi? Oke, ingat, kalau muatannya sama, dia gimana sih? Tolak menolak ya? Iya, kalau muatannya berbeda, dia gimana? Tarik menarik ya? Tarik menarik gitu ya. Nah, sekarang coba. Kalau ada muatan positif di sini, apa yang terjadi? Iya, tolak menolak dengan dia ya. Akhirnya muatan positifnya terdistribusi kemana? Iya, ke sini gitu. Oke. Kemudian kalau ada muatan negatif di sini, apa yang terjadi? Iya, ketarik sama dia gitu ya. Jadi muatan negatifnya gimana? Di sini gitu, oke? Jadi, muatan yang ini nih, yang positif ini mampu menarik elektron di sini. Elektron di sini menjadi ke sini. Gitu. Kemudian dia menolak positif jadi ke sini. Nah, begitu juga kalau benda yang netral ini kita dekati dengan sesuatu yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Iya, elektronnya ke sini, yang bermuatan negatif ke sini ya. Yang bermuatan positif gimana? Iya, tertarik oleh muatan negatif dari benda ini, gitu ya. Nah, ada alat tertentu yang memanfaatkan konsep induksi listrik itu untuk memeriksa apakah suatu benda itu bermuatan positif atau enggak. Sorry, bermuatan listrik atau enggak. Namanya apa? Namanya elektroskop. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Ini bawahnya gini. Oke, ini adalah ini ya apa elektroskopnya dan dia biasanya ditangani dengan ini apa suatu kayu atau apapun isolator ya supaya listriknya nggak kemana-mana. Nah oke, seandainya kita dekati dia dengan sesuatu yang bermuatan positif, apa yang terjadi dengan elektroskop ini? Oke, ketika kita dekati, maka bagian kepala dari elektroskop ini akan bermuatan negatif. Sementara bagian bawahnya itu akan bermuatan positif. Nah, kalau bagian bawahnya bermuatan positif, di sini positif, apa yang terjadi dengan daun dari elektroskop itu? Iya, dia akan tolak menolak. Akhirnya jadi gimana? Iya, jadi terbuka seperti itu, gitu ya. Oke, konsepnya gitu. Nah, kemudian kalau kita berikan muatan negatif juga, maka apa yang terjadi? Nah, di sini kepalanya akan jadi positif ya, tertarik oleh muatan negatif sini. Sementara kakinya menjadi daun kakinya itu jadi negatif gitu ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Iya, tolak menolak lagi. Artinya dengan elektroskop kita bisa mengetahui apakah benda itu apakah benda itu bermuatan atau tidak gitu ya. Jadi kalau bermuatan itu akan membuat elektroskopnya ini mengembang, daunnya akan mengembang. Kalau tidak bermuatan, maka dia tidak mengembang, gitu ya. Oke, tapi satu hal yang perlu diingat dalam menggunakan elektroskop, benda ini jangan disentuhkan ke elektroskopnya ya, hanya didekati saja, oke? Karena kalau disentuhkan nanti akan ada elektron yang berpindah dari elektroskop ini ke sini atau dari sini ke elektroskop, gitu ya. Jadi didekati aja, jangan disentuh, oke? Ya. Oke, udah itulah konsep induksi listrik ya. Tentang distribusi muatan pada konduktor. Nah, misalkan gini, misalkan aku punya suatu konduktor berongga, bentuknya ya kira-kira kayak gini, ada rongganya gitu ya. Nah, kemudian konduktor berongga ini aku berikan suatu muatan listrik misalkan. Nah, pertanyaannya, distribusi muatannya itu kemana aja? Ke seluruhnya atau cuman ke sebagian aja? Oke, nah untuk memeriksa distribusi muatan ini, kita bisa menggunakan suatu alat yang namanya cakram logam. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah bagian kepalanya, cakram logamnya. Ini bagian tempat kamu memegang logam itu ya. Oke, ada isolatornya biar kalau ada listrik di sini dia tidak mengalir ke sana gitu ya. Oke, em, kemudian
cakram logam ini coba kamu letakkan ke dalam suatu konduktor berongga ini yang sudah memiliki muatan listrik. Oke, setelah itu kamu letakkan cakram logam ini ke elektroskop. Apa yang terjadi? Oh, ternyata daun elektroskop tidak mekar. Kalau daun elektroskop tidak mekar, berarti tidak ada muatan. Berarti di dalam sini itu tidak ada muatan, ya. Di dalamnya nggak ada muatan. Nah, kemudian kalau cakram logamnya ini kita pasangkan ke sini, tak. Oh, kemudian kita cek ke itu apa namanya? Elektroskop tadi, maka ternyata daun elektroskopnya mekar. Kesimpulannya apa? Oh, di luar ini ada muatan. Nah, berarti distribusi muatan pada konduktor yang berongga seperti ini ternyata bagian luarnya aja. Gitu, oke? Ya, jadi itulah menariknya. Jadi di dalamnya itu nggak ada muatan, gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya seandainya kamu kuliah mengambil teknik elektro gitu ya, kayak aku gitu ya. Nah, nanti kamu mungkin akan belajar nih konsep kayak gini. Jadi ketika suatu kabel nih, misalkan kabel nih dialiri listrik, dialiri listrik. Nah, sebenarnya kalau kabelnya ini kita lihat dari depan, berarti bentuknya gini ya. Ini bulat nih, kabelnya kelihatan dari depan. Maka listriknya itu cuma ada di mana? Iya, cuma ada di pinggir-pinggirnya doang gitu. Cuma ada di pinggir-pinggir, pokoknya di luar-luar sini deh, bagian luar sini. Bagian dalamnya sebenarnya sedikit banget, bisa jadi nggak ada gitu ya. Oke, itu pengetahuan tambahan aja ya. Oke, kemudian kalau misalkan misalkan ada suatu tangki yang besar banget gitu ya, misalkan buat pertanian atau apalah, tangkinya besar sekali. Kemudian ada orang di dalam nih, ada orang di dalam sedang ngecat atau apalah gitu ya. Nah, kalau tangki ini tersambar oleh petir, nah maka tangki ini kan menjadi bermuatan ya. Pertanyaannya, dia ikut kesambar nggak? Jawabannya apa? Coba kamu pikir, dia ikut tersambar nggak? Jadi yang tersambar ini tangkinya, tangkinya sehingga menjadi bermuatan. Oke, orangnya gimana? Iya, kalau kayak gini, dia tidak akan apa? Iya, dia nggak akan terkena sambaran petir. Kenapa? Karena distribusi muatannya itu hanya di luarnya saja, gitu ya. Distribusi muatannya hanya di luar aja, di dalamnya enggak. Itu, oke? Oke, jadi itulah pengetahuan tambahan buat kamu ya. Menurut kamu, listrik statis di alam itu kira-kira dalam bentuk apa coba? Oke, aku mau cerita tentang petir nih. Kamu tahu nggak petir? Tahu lah ya, masa nggak pernah tahu? Oke, udah. Nih, jadi gini ceritanya. Misalkan ada awan ya, awan. Awan ini normalnya dia tergabung muatan positif dan negatifnya ya gabung gini ya, nggak terpisah-pisah gitu, oke? Nah, tapi kemudian ketika terjadi hujan badai apa segala macam, tiba-tiba muatannya ini berpisah antara yang positif dengan negatif. Biasanya muatan yang negatif itu lebih berat, ada di bawah gitu ya. Oke, kemudian muatan yang positif itu ada di atas. Kayak gini. Ini fenomena yang terjadi ketika sebelum terjadinya petir gitu ya. Nah, jadi setelah hujan badai segala macam terjadi kayak gini. Nah, sekarang coba bayangin kalau di bawah awan ini ada gedung yang sangat tinggi, kira-kira apa yang terjadi coba? Iya, karena ini muatannya itu negatif, maka muatan-muatan positif pada gedung ini akan tertarik ke atas gitu ya. Oke, akan tertarik ke atas. Nah, ketika sudah tertarik ke atas dan udah cukup besar dan gayanya udah mencukupi, apa yang terjadi coba? Coba apa yang terjadi ketika kejadiannya seperti ini? Jeger, apa coba? Iya, ada petir gitu ya. Muncullah petir, artinya elektronnya berpindah. Tak, situ. Oke? Nah, kalau gedung ini udah tersambar petir, bisa bahaya gitu ya. Bisa mengakibatkan kebakaran, kerusakan pada gedung, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, supaya gedung yang tinggi ini tidak terkena petir, harus diapain? Iya, kita berikan suatu penangkal petir di sini misalkan ya. Ada penangkal petir gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini
Apa nih? Ya, jadi ada muatan-muatan, ada ion-ion positif di penangkal petir ini, sehingga petirnya itu nggak ke gedung, tapi kemana? Ke penangkal petir ini. Kemudian dari penangkal petir ini akan di-ground-kan di bumi, dikebumikan lah gitu lah ya. Oke, nah sehingga muatannya ini tidak membahayakan buat orang-orang lain gitu. Jadi ya setidaknya mengurangi peluang terkenanya gedung inilah gitu. Oke. Nah, sekarang dengan fenomena petir seperti itu, kira-kira paling aman itu berlindung itu di mana sih ketika terjadi hujan badai? Oke, em, kalau di pohon yang tinggi, kamu sering nggak sih ngelihat orang berteduh di bawah pohon yang tinggi ketika terjadi hujan? Nah, sekarang coba bayangin, kalau pohon itu tinggi, dia juga akan mengundang petir ya. Iya, kalau kamu ada di bawah pohon ini, wes, kamu bisa hangus terbakar gitu ya. Oke, kamu bisa tersambar petir juga. Nah, jadi jangan berteduh di bawah pohon yang tinggi seperti ini, bahaya ya, bahaya. Oke, nah menurut kamu paling aman itu berada di mana coba? Oke, kamu ingat konsep tentang konduktor berongga? Konduktor berongga. Nah, pada konduktor berongga itu, muatan listrik itu berada di mana coba? Iya, muatan listrik hanya berada di luar gitu ya. Hanya berada di luar. Di dalamnya nggak ada ya. Nah, kira-kira yang merupakan konduktor berongga itu apa? Iya, kalau kamu berada di dalam mobil, ya, kalau kamu berada di dalam mobil, ini mobil ini bisa merupakan suatu konduktor berongga ya. Iya, jadi aman nih. Meskipun mobilnya kena petir, tak, kamu yang di dalamnya nggak akan kenapa-napa. Jadi, em, apa ya, muatan listriknya paling cuma di luar-luarnya doang, gitu. Oke? Oke, ya udah, itulah petir, suatu fenomena listrik statis di alam gitu ya.